Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Muhammad Adi Wijaya, CGP Angkatan 9 Kabupaten Gresik, dari UPT SDN 136 Gresik akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 berbagai visi murid impian. Tujuan pembelajaran khusus dari guru penggerak adalah yang pertama, calon guru penggerak berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Yang kedua, calon guru penggerak berlatih menyusun baca menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Apa itu paradigma inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Dalam hal ini, visi saya adalah teguh dalam iman, unggul dalam akhlak, terdepan dalam prestasi, dan peduli lingkungan. Mengapa harapan itu penting? Poin yang pertama, teguh dalam iman. Dalam hal ini, meneguhkan dan membekali siswa dengan iman agar siswa mampu membentengi diri terhadap hal-hal yang tidak baik dengan agama. Poin yang kedua, unggul dalam akhlak, di mana saya berharap dengan akhlak yang baik dalam diri saya siswa sehingga menjadi bagian dari karakter atau kebiasaan siswa dalam bertindak di masa sekarang dan masa depan. Poin yang ketiga, terdepan dalam prestasi. Saya berharap dengan hal ini siswa terbekali dengan ilmu pengetahuan untuk menggapai prestasi di masa depan, baik secara kognitif, psikomotor, dan juga kreativitas. Dalam poin yang terakhir adalah peduli lingkungan, di mana siswa menumbuhkan kepekaan terhadap lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan masyarakat. Prakarsa perubahan diri yang saya harapkan yaitu terwujudnya peserta didik yang peduli terhadap lingkungan. Yang kedua, unggul dalam akhlak. Tahapan-tahapan Pakca dalam inquiry apresiatif. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Yang kedua, ambil pelajaran. Setelah itu, gali mimpi bersama. Kemudian, jabarkan rencana. Dan yang terakhir, atur eksekusi. Tahapan yang pertama adalah membuat pertanyaan. Jadi, apa yang harus dilakukan agar peserta didik senang atau peduli terhadap lingkungan? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan ialah yang pertama, mengajak kepala sekolah, guru, dan siswa bertukar pikiran mengenai pentingnya peduli terhadap lingkungan. Yang kedua, membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan sikap peduli lingkungan. Tahapan Pakca yang kedua adalah ambil pelajaran. Siapakah yang mempunyai pengalaman? Terus aktivitas apa saja? Dan yang terakhir, situasi yang bagaimana yang mampu menumbuhkan sikap peduli lingkungan. Untuk menjawab tahapan A pada Pakca tersebut, tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah yang pertama, berdiskusi dengan komunitas praktisi dan juga siswa tentang kebiasaan-kebiasaan yang mampu menumbuhkan sikap peduli lingkungan. Yang kedua, mengajak anak bertukar pikiran mengenai aktivitas yang mampu menumbuhkan sikap peduli lingkungan. Dan yang terakhir, menciptakan suasana yang mampu menumbuhkan terciptanya sikap peduli lingkungan. Tahapan selanjutnya adalah G, artinya gali mimpi. Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika sikap peduli lingkungan telah tumbuh dengan baik? Bayangan saya jika setiap peduli lingkungan telah tumbuh dengan baik, yang pertama adalah anak-anak terbiasa peduli lingkungan tanpa diminta. Yang kedua, anak-anak mampu menjaga kebersihan lingkungan sekitar sekolah. Tahap selanjutnya adalah J, yang artinya jabarkan rencana. Apa langkah paling sederhana? Terobosan apa yang dapat dilakukan? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah yang pertama, mengadakan survei kepada siswa tentang kegiatan atau program yang mampu menumbuhkan sikap peduli lingkungan. Yang kedua, melaksanakan program yang mampu menumbuhkan sikap peduli lingkungan seperti Jumat Bersih, piket kelas, serta menanam pohon. Melantik duta lingkungan dari peserta didik, melaksanakan pembelajaran berbasis proyek secara berkelompok. Tahapan yang terakhir adalah A, artinya atur eksekusi. Siapa yang akan membantu melaksanakan dan memantaunya? Bagaimana menyelaraskan pemahaman tentang penumbuhan sikap peduli lingkungan? Bagaimana menciptakan budaya peduli lingkungan yang berkelanjutan? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah yang pertama, membentuk tim penanggung jawab program. Yang kedua, mensosialisasikan program-program yang akan dijalankan kepada anggota sekolah. Yang ketiga, melakukan evaluasi dan refleksi keberhasilan program. Dan yang terakhir, selalu mengajak siswa berdiskusi tentang perkembangan budaya peduli lingkungan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga menginspirasi. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.